Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Materi kita hari ini yaitu tentang operasi hitung campuran ya. Operasi hitung campuran. Maksudnya gimana Bu? Dibilang campuran. Jadi nanti itu akan ada soal penjumlahan, pengurangan, dicampur ya, perkalian, pembagian, seperti itu. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Misalkan ada soal seperti itu ternyata ada caranya ya. Ada aturan-aturannya, bukan asal jumlah saja. Gimana caranya, Bu? Oke, kita lihat ya. Itu ada di halaman 48. Apabila kalian menemukan sebuah soal seperti itu, maka yang pertama, operasi di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang dalam kurung angkanya, maka itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, misalkan ini ya, ada soal di sini. Nah, ini kan ada soal nih, 96 ditambah 28 bagi 4 dikurang 4 kali 6. Cara ngitungnya gimana? Tadi kan operasi yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu nih aturannya ya. Operasi yang ada di dalam kurung. Pokoknya kalau yang ada di dalam kurung berarti itu yang dihitung terlebih dahulu. Apabila ada yang di dalam kurung, maka itulah yang dihitung terlebih dahulu. 28 dibagi 4, hitung dulu, dapat hasilnya baru taruh. Lalu 4 dikali 6 dapat hasilnya taruh, ya 24. Baru dihitung seluruhnya. 96 ditambah 7 dikurang 24. Itu ya. Nah, berikutnya di sini perkalian dan pembagian itu setingkat. Artinya setingkat maksudnya pengerjaannya boleh langsung dari sebelah kiri. Ya, boleh langsung dari sebelah kiri. Contoh ini, 8 dikali 3 dibagi 6. Ada nggak tanda kurungnya? Nggak ada kan? Nah, ini operasi hitung campurannya adalah kali sama bagi. Cara menghitungnya gimana? Kerjakan dari sebelah kiri. Karena perkalian sama pembagian ini setingkat. Ya, dikatakan setingkat. Jadi pengerjanya dari sebelah kiri. Sebelah kiri kan sebelah sini. Maka hitung aja 8 kali 3 24 dapat hasil baru dibagi 6. Gitu ya. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan juga setingkat. Nah, sama nih ya. Perkalian sama pembagian setingkat. Ternyata penjumlahan dan pengurangan juga setingkat. Jadi kalau setingkat, pengerjaannya juga dari sebelah kiri. Contoh ini, penjumlahan sama pengurangan. Ini soalnya penjumlahan sama pengurangan jadi satu. Gimana cara ngitungnya? Dari sebelah kiri. Sebelah kiri ya. 317 ditambah 462 dapat hasilnya taruh baru dikurang. Itu ya caranya. Lalu yang terakhir, pengerjaan perkalian atau pembagian lebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan. Artinya kalau ada perkalian atau pembagian, ada perkalian sama penjumlahan, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Perkalian dulu. Apabila ada pembagian sama pengurangan, mana yang dikerjakan lebih dahulu? Dihitung pembagian. Contohnya seperti ini. Ya. Ini kan ada tanda pengurangan, 90 dikurang 9 dikali 9. Kalau kalian hitung 90 dikurang 9, 81 dikali 9, nah itu salah, beda hasilnya ya. Nah, makanya dikatakan apabila di dalam satu soal itu ada pengurangan, ada perkalian, ataupun pengurangan pembagian, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ingat, kalau ada soal campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan yang mana? Perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Dapat hasilnya baru dihitung. Contoh ini, 90 dikurang 9 dikali 9. Caranya adalah karena ini ada pengurangan, ada perkalian, yang dikerjakan yang mana? Yang dihitung terlebih dahulu, yang perkalian. 9 dikali 9, 81. Dapat hasilnya baru masukin lagi soalnya. Soalnya 90, turunin 90. Tandanya kurang, turunin dikurang. Ini tadi hasilnya 81. 90 dikurang 81 baru dapat hasilnya 9. Gitu ya. Jadi pengerjaannya dari tanda kali. Karena perkalian sama pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan atau pengurangan. Gitu maksudnya ya. Jadi makanya lebih dahulu dikerjakan.
Tetapi kalau ada perkalian sama pembagian aja, berarti dikerjakannya seperti biasa tadi, langsung dari sebelah kiri. Dapat hasil baru dibagi. Itu. Oke, kita langsung saja ke soal, contoh soal ya. Ini ada soal 798 ditambah 201 dikurang 523. Caranya, ini kita lihat dulu. Pertama, ini penjumlahan, ini pengurangan. Berarti dia setingkat, ya. Setingkat, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Ini sama, tingginya sama, levelnya sama. Ibaratnya gitu ya, penjumlahan sama pengurangan. Maka pengerjaannya dari mana? Dari sebelah kiri saja langsung. Ada nggak yang di dalam kurung? Nggak ada, berarti yaudah langsung dari sebelah kiri. Masukkan angkanya pakai cara 798 masukkan. Lalu penjumlahan kan berarti ditambah berapa? 201. Tuliskan 201. Letakkan sesuai nilai tempat, ratusan, puluhan, satuan dijumlah. Di garis jumlah kita hitung, 8 ditambah 1 berapa? 9. 9 ditambah 0, 9. Lalu 7 ditambah 2, 9. Jadi 999. Sudah dapat hasilnya, baru dikurang. Dikurang 523. Kita taruh di sampingnya ya. 999 dikurang 523. 9 dikurang 3, 6. Oke. 9 dikurang 2, 7. 9 dikurang 5, 4. Jadi hasilnya berapa? 476. Inilah hasil akhirnya, bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena masih ada yang harus dihitung. Ini baru ngitung ini aja kan? 798 ditambah 201. Pengurangannya udah belum? Belum. Disinilah pengurangannya. Baru selesai dapat hasilnya ya. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, nah ini operasi campurannya, hitungnya ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Tadi Bu, kata Ibu kalau ada perkalian sama pembagian, itu yang dikerjakan lebih dulu. Ya, daripada pengurangan. Perkalian sama pembagian lebih tinggi Bu, betul. Tetapi lihat dulu, adakah dalam kurungnya? Ada. Kalau ada dalam kurungnya, maka itu yang dikerjakan lebih dahulu. Walaupun perkalian, Ibu ulangi, walaupun perkalian sama pembagian ini posisinya lebih tinggi daripada penjumlahan ataupun pengurangan, apabila ada dalam kurung, itulah yang dikerjakan lebih dahulu. Oke, kita hitung dulu yang ada dalam kurung. 8 dikurang 4 berapa? 8 dikurang 4 adalah 4. Ya. Kita hitung ini dulu pertama. Nah, caranya hitung yang di dalam kurung. 8 dikurang 4, 4. Baru dimasukkan soalnya. Kita tulis saja, kita turun lagi tulis soalnya. Di sini 3, tulis 3. Ya. Tanda kali, tulis kali. Ini sudah dihitung. Ya, karena kan tadi kita harus menghitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Tanda bagi, tulis tanda bagi. Angkanya 4, turunkan lagi angka 4. Baru kita hitung sekarang. Kita lihat sekarang yang ada tandanya apa? Operasinya kali sama bagi. Kali sama bagi. Kali sama bagi ini tingkatannya sama. Ya, selevel. Berarti kalau selevel dia pengerjaannya dari kiri langsung. 3 dikali 4, berapa 3 dikali 4? 12. Kayak gini caranya ya. Bikin seperti kalung. Dihitung ini 3 dikali 4, 12. Taruh hasilnya di sini. Lalu ini tanda bagi, turunkan tanda bagi. Angkanya 4, tuliskan angka 4. Baru dihitung 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke. Itu jawabannya. Caranya seperti itu ya. Ingat kalau ada dalam kurung dihitung dulu. Nah, ini Ibu tanda panahin karena dialah yang pertama kali dihitung, diturunkan ke bawah, baru tulis soalnya. Diturunkan lagi soalnya sama, baru dihitung deh langsung. Kita lihat dulu operasi hitungnya, ternyata perkalian sama pembagian ini setingkat. Kalau setingkat maka langsung saja hitung dari sebelah kiri. Kayak gitu ya. Oke, contoh berikutnya.
Contoh berikutnya kalau ada soal 4 dikali 3 ditambah 30 dibagi 5. Nah, cara ngitungnya gimana ini? Udah ada kali, ada tambah, ada bagi. Bu, kata ibu tadi kalau ada perkalian atau pembagian itu lebih tinggi. Itu yang lebih dikerjakan daripada tanda tambah. Betul, tapi lihat lagi, adakah dalam kurung? Ada. Beda sama nomor 1 ya. Tadi yang contoh nomor 1 itu tidak ada dalam kurungnya. Ya kan? Maka langsung dari sebelah kiri. Tuh, dan ini tambah sama kurang ini setingkat, sama satu level. Misalkan sama-sama kelas 1 lah misalkan. Tuh ya. Nah, sedangkan kali sama bagi ini dia juga setingkat, selevel juga. Pengerjanya boleh langsung sebelah kiri. Kenapa enggak langsung sebelah kiri? Karena di sini ada tanda kurung. Maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu, dihitung terlebih dahulu. Sekarang contoh berikutnya. Kalian lihat ada enggak tanda kurung? Ada. Maka dihitung dulu. 30 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, 5 dikali berapa sih yang hasilnya 30? 6, Bu. Ya udah, berarti 30 dibagi 5 hasilnya 6. Oke, ini Ibu tanda panah dulu ya, karena ini yang pertama kali dikerjakan. Ini hasilnya 6. Karena yang pertama kali dikerjakan, Ibu berikan tanda panah. Setelah itu diapain? Kita tulis lagi soalnya. Yang ini udah dihitung maka nggak perlu ditulis. Yang ini sudah dihitung ya, yang dalam kurung maka tidak perlu dituliskan. Ini aja tanda operasinya tambah, kita turunkan di sini tambah. Di sini 3 kita turunkan 3. Tanda kali kita turunkan tanda kali, angka 4 kita turunkan angka 4. Baru kita hitung. Sekarang kita lihat operasinya ada apa aja? Ada tanda kali, ada tanda tambah. Kali sama tambah setingkat nggak? Enggak, Bu. Kali lebih tinggi daripada tambah, maka dikerjakan kalinya dulu ya. 4 dikali 3 berapa? 12. Baru turunkan lagi tanda tambahnya. 6, tulis 6. Baru dihitung. 12 ditambah 6 sama dengan adalah 18. Oke, selesai. Berarti jawabannya di sini 18. Itu ya. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Itu yang tadi Ibu jelaskan adalah ada di halaman 49 ya. Ayo berlatih 1. Kalian cari saja soal yang mana Ibu berikan contoh. Nah, untuk tugasnya kalian Ibu minta untuk mengerjakan, dengarkan baik-baik ya. Nanti tidak ada lagi yang bertanya. Tugasnya di halaman 49, kalau menyimak baik-baik sampai selesai insya Allah tahu. Di halaman 49 yang dikerjakan nomor 1 yang Ibu lingkari. Ayo berlatih 1 bagian A nomor 1. Lalu nomor 6. Lalu bagian B-nya nomor 1. Sama juga sama nomor 6 ya. Bagian C-nya juga sama, nomor 1 dan nomor 6. Ibu ulangi. Ayo berlatih 1 di halaman 49 bagian A nomor 1 dan nomor 6. Bagian B-nya nomor 1 dan nomor 6. Bagian C-nya nomor 1 dan nomor 6. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah, kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.